Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis, nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ser-ser Gairah. Seru. Ser. Menggairahkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Belum. Kan bisa dipotong buat di akhir. Oh iya. Senengane ya. Juga. Nah, ngomong-ngomong soal podcast, Ya, nah kita mau bahas apa ini? datang malah tekon. Mau wis di briefing, kowe le buka temane iki. Kan temane kowe le usul dhewe. Betul. Heeh. Karena sekarang lagi rame tentang Apa? ijazah. Oke. Ijazah SMA. Sebenarnya apa sih gunanya ijazah SMP? Kan Untuk masuk SMA. betul, cuman itu aja ta. Ya, SMA betul itu aja. untuk masuk Ijazah, kuliah. ijazah itu kan tanda kelulusan. Ya. Bener. Tapi dulu ada surat keterangan lulus. Ya. Tapi Iya enggak. bener. Iya. Bener. Surat keterangan lulus. Tapi itu enggak cukup untuk bisa masuk SMA, harus melampirkan ijazah lah iki piye to. Apa bedanya ya? Nah, dulu? makanya dulu. Dulu ada bedanya ijazah Ada. dan ada surat keterangan lulus. Ada bedanya. Kalau surat keterangan lulus itu artinya kamu sudah menyelesaikan semua mata kuliah yang ada di situ. Enggak, ini termasuk- SMA, SMA ya? SMP. SMA SMA. dulu ada John. SMP ada surat. Aku enggak pakai itu. Ada dulu. Aku ijazah. Surat keterangan lulus Lulus. ada. Aku enggak. Soalnya dulu pernah pas SD, itu surat keterangan lulus sama ijazahku namanya beda. Oh ya, satu Septri, satu Jono. Iya betul. Satu Septri, satu Septi, kurang Oh, biasa Septi. salah nama. Panjangnya Tipo, Septi Tank. tipo. Septi T. T titik. Kok saru? Apa? T titik. Oh, titik. Titik. Salah grup. Kowe krungumu titit mesti ya, toh. Oh, titik. Iya dulu. Dan titik itu mungil. dapatnya beda-beda. Yang dapat surat keterangan lulus dulu, Baru habis itu baru ijazahnya dapat menyusul, ijazah kan. menyusul. Oh, Lah. ya itu kan sebenarnya prinsipnya sama kayak waktu kuliah itu. Kalau sudah selesai sidang skripsi, boleh minta surat keterangan lulus. Ya itu dapat ijazah. Iya. Lah, sama aja kan? Ijazahnya kan dapatnya waktu wisuda. Wisuda. Ketika wisuda syaratnya adalah yudisium dan sudah menyelesaikan kewajiban administrasimu. Kayak misalnya kamu ada keterangan Oh, tidak tanggungan. kok tanggungan. Saya belum bayar semesteran. Ah, itu juga satu. Terus kemudian buku-buku di perpustakaan Iya, Kembalikan. sudah kamu Oh, kembalikan. Iya, betul. Ah, terus itu VCD di Wahana sudah kamu kembalikan juga belum. Bukan di sama yang Wahana, bukan di Wahana. Studiowan, Bukan. Bima Yang- Sakti. Bukan yang dipinjem, yang pinjamnya di sebelah selokan Mataram itu yang enggak terkenal, terus harus bilang, "Mas, VCD yang itu." istana Kan apa? ada lah. Anu. Mas, film-film ini film bajak laut tapi yang itu. Oh, nggak tahu, nggak pernah sih. Aku kehidupan mahasiswa aku tidak secabul itu. Sama itu Destian itu pernah. Apa tuh? Waktu dia mau ini, si Destian itu kan habis lulus, kan dia mau balik toh ke kampung halamannya. Iya. Kan barang-barang dibersihin semua. Iya betul. Nah, termasuk komik-komik rental itu ternyata belum dia kembalikan. Ditaruh Udah di 2 rumah tahun. saya. Wah. Nah, jadi kalau apa namanya mau wisuda, itu kewajibanmu itu sudah selesai semua. Oh, Iya, berarti ijazah itu menandakan bahwa ini yang paling akhir nih, surat legalitas paling akhir bahwa kamu sudah benar-benar menyelesaikan. Iya, Gitu. ya semuanya lah. Administrasimu udah tertib kayak gitu. Karena kasusnya si Pak Gendut dulu. Pak Gendut itu kan dia lulus ngambil kuliah S2 duluan toh ketimbang saya. Tapi kemudian tesisnya enggak dikerja-kerjain. Sampai akhirnya saya mau berangkat kuliah S2 juga. Nah, pas saya mau berangkat, itu pacarnya yang sekarang kemudian jadi istrinya, si Popo itu sempat menghubungi saya. Mas, Mbok, kamu tolong ngomong ke Mas Gendut, suruh dia nyelesain
tesisnya. Kamu mbok nyombong gitu apa di depannya dia gitu. Soalnya dia itu kan cuma nggak mau kalah kalau sama kamu ngono loh. Aku juga heran sih, ngapa Pak Gendut menganggap saya sebagai rivalnya. Padahal dia tidak saya pandang sebelah mata. Pakai dua mata ya. Heeh. Ya udah. Sebelah mata wayang. Akhirnya saya ngomong Wayang. ke Pak Gendut. Pak Gendut, saya ini sudah mau berangkat kuliah ke luar negeri. Nah, kalau perkara masalah gengsi kampus, peringkat kampus saya jelas lebih tinggi dari kamu. Kamu itu nanti stratanya akan di bawah saya. Dan saya yakin kalau saya bakal pegang ijazah S2 lebih duluan ketimbang kamu. Nah, Pak Gendut panas. Baru diselesaikan tesisnya sama dia. Begitu ceritanya si istrinya. Nah, tapi ternyata malang beribu malang, walaupun dia sudah selesai tesisnya duluan, tetap saya yang pegang ijazah S2 duluan. Karena Kenapa? kamu beli. Bukan. Oh. Saya bikin sendiri di Photoshop. Karena ternyata ada kesalahan administrasi dia dengan kampusnya. Jadi ijazahnya itu baru bisa dia terima kemudian hari. Nah, setelah hitungannya tetap saya yang duluan pegang ijazah S2. Iya. Seperti itu. Betul. Nah, jadi kalau ditanya tadi bedanya ijazah dengan surat keterangan lulus, saya pikir itu. Ya, Walaupun perhitungan saya dan argumentasi saya ini semua tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ngawur-ngawuran aja saya ngomong. Memang kita tahu, makanya kita Ya, dukung aja ya, awur-awuranmu. ya, betul. Nah, pertanyaan kan yang jadi pertanyaan akan apakah ijazah itu sekarang beneran masih penting nggak sih? Ya, masih Kayak diperlukan misalnya di dunia kerja dulu atau pas tidak. zamanku pas nyari kerja itu yang ditanyain malah surat keterangan lulusnya aja. Karena ada beberapa temanku yang belum wisuda. Oh Waktu ya. kamu daftar bank itu. Iya. Oh. Jadi kan ada yang ini, oh saya belum wisuda, ijazah nggak bisa ngasih, udah nggak apa-apa, yang penting ada surat keterangan lulus. Gitu. Oh mungkin karena itu pada Bener-bener. waktu expo di kampus. Iya, Oh iya. ya mungkin kondisinya dimaklumi gitu loh. Iya, Beda kalau karena belum wisuda. Dan udah ada plan untuk wisuda kan sebenarnya. Iya. Secara Iya. studi itu sudah selesai semua. Itu Iya, modelnya secara mungkin studi. kayak istilahnya letter of acceptance kayak gitu. Oh Ya, iya. LOA. Nah terus juga di luar negeri kan kadang syaratnya tidak harus melampirkan ijazah, Terus melampirkan apa? melampirkan surat nikah Bukan surat keterangan miskin. dan surat keterangan miskin untuk mendapat bantuan. Terus Iya, iya. problemnya di mana terus? Problemnya gini, ada beberapa teman kita yang bahkan nggak lulus, Iya, pun sekarang ada yang lebih sukses. iya. Gitu. Jadi ijazah sebenarnya menurut kakak-kakak sekalian itu penting nggak sih? Tergantung. Nah kayak Mas Joni, S2-nya ijazahnya buat apa sekarang? Loh kalau Buat saya bungkus gorengan? enggak, kalau S2 saya itu kan selama ini sejak saya TK itu saya diberikan pengertian adalah bahwa ini adalah proses, ini adalah petualangan akademismu kaya ngono. Jadi bukan saya ngejar ijazahnya, tapi saya mengejar proses dalam Petualangannya. mendapatkan ijazahnya. Petualangannya di Oh, situ. padahal kamu di sana kan ganja terus. Ya itu kan petualangan buat saya. Di Indonesia saya nggak boleh ganja, Betul. di sana boleh ganja. Termasuk waktu S1, kan saya kebanyakan berpetualang itu, motoran kemana-mana, Touring itu. touring sama si Wip ke Ngawi kayak gitu, terus ke Puncak Suralaya kayak gitu. Dan itu kan mengorbankan tatap muka di kelas. Nah, memang Alias bolos. memang petualangan yang saya cari. Soal mengorbankan tatap muka di kelas. Wong songo payo. Muales kuliah. Jadi memang bukan ijazahnya, petualangan dalam proses mendapatkan ijazah itu yang saya cari kalau saya. Oh, berarti tapi hasilnya ijazahnya Hasilnya itu adalah bentuk pertanggungjawaban saya kepada sponsor saya. S1. Yang mana itu orang tua. Yang mana itu orang tua. Kemudian Udah kalau dapat yang ijazah. S2 ya sponsor beasiswanya. Tapi Seperti itu. tapi berpengaruh dengan kesuksesanmu. Yang berpengaruh bukan ijazahnya, tapi ketika proses mendapatkan Buktinya. ijazahnya itu. Mm-mm. Ijazah itu kan hanya bukti bahwa saya pernah berproses. Oh, betul. Ya, jadi kesimpulannya adalah di dunia kerja gitu, yang diperlukan itu rekam jejak aja gitu, track record. Portofolio. Betul, portofolio track record untuk orang-orang yang belum pernah bekerja sama sekali, nggak lain dan nggak bukan yang dibutuhkan memang ijazah gitu. Tapi setelah fresh grade. bener, tapi setelah kamu punya pengalaman kerja 3-5 tahun gitu, yang ijazahmu nggak akan dilihat lagi. Kalau pas
kuliah udah kerja. Malahane, maksudku. Misalnya- Makanya untuk teman-teman yang kamu ceritain tadi belum lulus tapi sudah kerja dan punya Sekarang sukses. karir yang bagus, Iya. itu karena dia punya track record yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Misalnya pas kuliah tuh kerja jaga warnet, Mm-mm, terus pas belum lulus ke ini programmer. mm-mm. Itu berarti udah punya portofolio ya. Iya, bisa jadi, betul. Bisa jadi seperti Benar, itu. benar. Tapi ketika Kan kamu nggak nyambung itu. Lebih Jaga warnet belum sama tentu, programmer. makanya yang diperlihatkan portofolionya apa dulu sih. Artinya adalah mungkin Harus- dia ada freelance di tempat Iya. lain, dia udah mengerjakan project ini A, B, C sampai dan Z. ketika kamu bikin portofolio CV dalam hal ini, kamu kirim ke perusahaan, itu kan kamu juga harus mencantumkan portofolio yang kira-kiranya nyambung dengan industri yang akan kamu masuki. Ya. Ngono loh. Ya, Nggak ada hubungannya ketika bukan nggak ada ya, mungkin sedikit korelasinya ketika si WIP misalnya mau daftar ke perusahaan finance kayak gitu. Terus dia mencantumkan bahwa dia pernah ikut teater. Ya. Nah, mungkin itu agak Terus sedikit pernah nggak nyambung. utang. gitu. Oh, saya pernah utang segini gitu. Tapi itu akan jadi nyambung ketika dia mencantumkan portofolio pekerjaannya yang berhubungan dengan industri yang akan dia masuki, ditambah pengalamannya dia berteater. Itu jadi nilai tambah di situ. Tapi kan core-nya bukan teaternya dia yang akan dilihat. Gitu loh. Iya gitu. Yang dilihat adalah filmnya. Film di teater 1 telah dibuka. Gitu. Bagaimana kamu ngomong ke orang-orang, saya mau nonton bioskop. Ya, itu kan salah. Masa kamu ngeliat gedung bioskop? Nonton film di Nonton bioskop. filmnya, gitu loh. Jadi bukan teaternya si WIP yang dilihat. Heeh. Tapi Ya. film di teater berapa itu yang akan dilihat. Bukan begitu. Mas. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya Kamu ngomong apa sih kok ngawur? ya memang iya. Eh? Apanya yang ngawur? Yang ngawur saya apa kamu? Kamu tadi? lah. Oh saya ya. Jelas. Ya. Jadi ada cerita bahwa nek aku as a hiring manager. Ya, Jadi yang biasanya kita ngelihat dua hal gitu. Untuk yang experience atau non experience gitu. Dan itu dilihat secara berbeda gitu. Untuk yang experience jelas dilihat dari asal company-nya mana, terus achievement-nya apa dan seterusnya. Sedangkan yang fresh grad dilihat dari ya aku nggak bohong nggak ini aku lihat dari kampusnya, track record kampusnya, lulusannya, IPK dan seterusnya. Dan menurutku tuh wajar aja untuk ngelihat bahwa baik lagi yang si John bilang, ya ijazah dan nilai itu sebagai bukti bahwa orang ini sudah melakukan apa Bertanggung ketika- jawab dengan bener. apa yang dengan tugasnya. Kan pasti ada tugas, pasti ada nilai. hal yang harus dilakukan, ada ujiannya. Toh pada akhirnya nanti ketika dia udah masuk akan ada ujiannya setiap setahun atau 2 tahun sekali, ada performance appraisal dan seterusnya. Jadi ya baik lagi kalau ditanya, menurutku ya ijazah perlu atau enggak untuk kamu yang baru akan lulus atau baru saja lulus itu akan sangat-sangat penting. Oh, berarti alumni mana juga dilihat. Oh kalau itu iya. Kalau aku iya. Menurutku iya. Itu biasa sih ya maksudku bukan berarti kampus ini jelek enggak, tapi lebih ke kita akan lihat secara rekod kampus ini punya lulusan yang dia sudah bekerja di mana aja gitu penting. Makanya yang namanya alumnus itu penting gitu. Iya. Jadi misalnya walaupun dalam hal ini kampus ABC misalnya, tapi secara lulusan dia sudah punya alumnusnya sudah punya Sukses. ya track record yang bagus di Ya, tempat lain gitu. tempat Atau lain. bahkan aku punya teman-teman timku yang di companyku sekarang di lulusanmu itu yang mungkin bukan PTN nasional atau 10 PTN nasional, tapi dia membuktikan bahwa apa yang dilakukan sekarang bareng aku tuh udah sangat-sangat baik dibandingkan sama yang lain gitu. So aku percaya dengan adik kelasnya dia mau lulus mungkin dengan akan memberikan kualitas yang sama gitu. Satu hal sih kalau aku di mana-mana generalisasi itu masih terjadi gitu loh. Maksudnya gini, ketika kita harus membandingkan ijazah dari kampusnya awak dewe misalnya dengan akademi kurang yakin gitu, itu kan kita akan jadi punya gambaran gitu loh. Nek lulusan kampus bagus, dia boleh dibilang si anak ini menjalani proses yang bagus juga. Tapi untuk kampus-kampus yang belum terjamin mutunya, ijazah itu mungkin jadi kelihatan kayak apa iya proses di sana itu memang bagus atau jangan-jangan ini ijazah yang bisa dibeli oleh siapapun. Kan tergantung nawa itu dari si kampusnya ini sendiri juga. Makanya kemudian kalau dibilang banyak sarjana yang nganggur setelah mereka lulus, ya ini kembali lagi. Ini masalah reputasi kampusnya juga atau boleh jadi karena orangnya
Ya. Seperti itu. Dulu juga ada kan ya, ada sekolah tidak ijazah itu. Nah, iya. Sekolah tidak ijazah entuk, yuk kita pada nongkrong. Nah, kan ada seperti itu. Lulusnya nggak pakai skripsi. Jadi Ijazah. ketika Oh, kampus iya. yang seperti itu kemudian harus disandingkan dengan kampus ya kayak yang dibilang Siwip tadi, 10 besar PTN nasional. Jelas industri akan memilih si 10 besar PTN nasional kalau mereka harus dikompetisikan seperti itu. Jadi wajar-wajar aja melihat kampusnya itu karena dari situ itu semacam apa ya? Semacam kayak jaminan juga proses yang dijalani oleh si anak ini, oleh si orang ini ketika berkuliah seperti apa gitu. Orang mungkin misalnya cah ITB kaya ngono, lulus dengan IPK 3, sekian, tapi kerjaannya di kampus cuma turing-turing aja. Ya. Nganti untumu garing nah, kayak gitu. Pasti nggak pakai masker Turing itu. untuk garing. Kayak Mas Jo aja itu nggak bisa mingkem. Loh, karena saya tidak bisa mingkem supaya untu saya tidak garing, ketika touring saya pakai helm cakil. Oh iya betul. Metake ngemut pentung. Jawa cawil sepulin jalo ambung. Nah, Mas Jo kan ijazahnya beli nih. Mas Jo ijazahnya beli. Beli dong. Mas Jo juga ijazahnya beli. Beli dong bayar kuliah. Ah, iya. Nggak mungkin nggak Nggak beli. mungkin nggak bayar. Penting nggak? Apa? Sekarang ijazahnya masih disimpan. Masih disimpan. Buat Masih. apa? Tapi Buat ini, buat utang. enggak. Buat Sekolahin utang. ngasih tahu anak saya besok ini loh bapak mau UGM masa Ah. kan enggak. Kayak gitu. Lebih untuk validasi ke orang-orang berarti aja. di figur aja. Ya memang. Kayak gitu loh. Jangankan gini ya, enggak sebenarnya enggak perlu dipigura juga. Ijazah UGM itu kan ketika kita nerima, tempatnya kan sudah bagus. Oh iya benar. Udah looks gitu loh. Nggak perlu dilaminating. Enggak perlu dilaminat. Dilaminating nggak ijazah? Apa? Enggak. Nggak. Ya, UGM itu enggak. Aku ijazah laminating. Tak laminating. Aku nggak ya. Oh. Masih Tapi bagus. maksudnya tempatnya aja kan udah bagus. Beda dengan Biar ijazah biar UGM fotonya zaman nggak dulu. berubah loh. Betul. Takutnya fotonya berubah. Blabur. Ya siapa tahu kan udah makin tua. Kamu mau ngomongin siapa? Ijazah UGM fotonya berubah. Kamu mau ngomongin siapa? Ayo, Nggak kalau nggak dilaminating. ngomongin Takut- Pak Dalio ya. Bukan. Ya iya, Pak Dalio Kan sudah saya- sepuh sekarang. Jelas fotonya beliau sekarang dengan fotonya ketika beliau lulus S1 dulu ya berubah mukanya. Begundal kalian. Aku ngomong Pak Dalio. Takutnya Iya, kan kertas itu kan semakin tua kan semakin apa? jadi Rapuh. berubah. Nanti saya sekarang kan nggak punya kumis, tiba-tiba ijazahnya ada kumisnya. Bukan nanti dipertanyakan. Gitu. Tapi sekarang Ki, begundal. ya. ki ngomong ke kucing, Oh iya. ono Enggak. kumise. Dulu Kan saya kecoret, itu kecoret sama ijazah. anakku, dicoret-coret. jadi ada kumisnya. Ya, ya. Biar nggak dicoret-coret. Lah kamu udah kamu laminating Belum masalahnya ini. Nah, Ya, dah. nanti Berarti tinggal Nanti saya dilaminating gambarin kumis dulu deh ijazahmu. Jindal. Piye? Weh, ayo. tuh- Ya, Pak, ya, ya. kalau menjawab pertanyaanmu, sekarang kepake atau enggak? Jelas sekarang enggak kepake karena ya udah. Karena sekarang kita sedang siaran. Ya betul Nggak- juga. nggak kepake. Karena portofolionya udah banyak. Iya, udah Bukan banyak. fresh graduate. Mungkin lagi. nanti ya kalau aku mau daftar S2 gitu akan Oh kepake iya. gitu. Kalau kamu ada rencana S2? Gak tahu belum ada sih. Nggak ada pikiran. Enggak ada kepikiran. Rencana aja rencana. Biar Tuhan yang menentukan nanti. Tapi rencana yang Rencana ditanyakan aja ya. rencana. Oh, ada rencana saya. Rencana ada, cuma mikirnya repot aja nanti. Betul, ya, repot ya. Nah, itu balik lagi kalau saya. Itu proses petualangan akademis saya. Iya, iya. Jadi saya menikmati prosesnya di situ dan Ya, orang melihat itu Betul. melihat sebagai prosesnya bukan ijazahnya. Ijazah cuma kayak ya itu buktinya aja Ya, gitu loh. formalitas saja. Formalitas saja. Formalitas. Formalnya. Berarti kalau editan Photoshop pun orang Bisa. Bisa kalau nggak ketahuan. Nanti aku minta pinjam. Lah ya. kalau ketahuan kayak ijazahnya siapa yo? Jasa siapa nggak tahu. Eh, Ada yang tahu. Capek capunya ini saya. Dia kok mancing-mancing Loh, terus. saya nggak tahu. Loh, saya juga nggak tahu itu ketahuan beneran atau enggak. Oh iya. Tapi kan orang ngomong ya. Jadi ijazah itu ada ketahuan. kepanjangannya. I. Apa? Apa? Ini loh buktinya. Oh J. J. Jangan ragu bahwa ini adalah buktinya. Oh A. A. Apa-apa nanti bisa didiskusikan karena buktinya udah ada. Oke. Ija. Z. Z. Z.
Z Zainuddin MZ itu pernah bilang seperti ini bahwa ijazah itu adalah bukti. Ngawur. Ngawur. Mengada-ngada ini. Oh nggak percaya loh. Zainuddin Zidane mungkin yang ngomong. Mungkin Zidane kali ya. Zidane pernah bilang teman saya itu bahwa dia Zidane yang ini kan yang di lorong waktu itu. betul. Zidane udah siap. Pak Haji udah siap. Siap. Iya, tapi pertanyaanmu itu. Jadi nanti mungkin ya kepikiran misalnya masih ada rencana untuk S2, mungkin itu kan kita pakai gitu. Tapi selebihnya sih sekarang ya buat umum aja buat anak saya besok bahwa ini loh. Mungkin pertanyaannya jadi gini ya, apakah di Indonesia kenapa di Indonesia ijazah itu masih perlu? Sakral. Masih dianggap sakral, padahal seharusnya tidak seperti itu. Ya Nah makanya ini khususon untuk di Indonesia gitu loh. Kondisinya harus disesuaikan dengan demografi orang di Indonesia. Yang sudah punya ijazah saja itu ternyata kesulitan untuk membuktikan kompetensinya. Iya, banyak yang udah lulus. Iya. Bahkan kuliah cum laude itu susah nyari kerja. Bagaimana untuk orang-orang yang tidak punya ijazah? Akan lebih susah lagi membuktikannya. Kalau dia tidak punya portofolio yang bagus loh ya. Kalau menurut gini, yang biasanya gagal ketika proses perekrutan gitu. Yang biasanya gagal itu dia baik lagi dia punya punya kertas yang membuktikan dia sudah lulus kuliah gitu. Jasa. Tapi dia sendiri nggak bisa membuktikan, nggak bisa menjual dirinya apakah dia pantas atau enggak. Berarti dia harus belajar jual diri. Pasti harus ya. Ke mana lokalisasi? Tahu. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Lokalisasi pekerjaan yang mana kan harus dilokalisasi. Betul. Kita harus tahu arah kita tuh, maksudnya betul. Kita tuh pengen apa? Teknologi kah, financing kah? Itu maksudnya itu. Sebenarnya itu dan itu menurutku di aku mungkin tuh jadi jadi masukan juga ya buat ya universitas atau mungkin bahkan hima-hima yang ada di masing-masing kampus bahwa pada dasarnya kamu kuliah itu untuk gimana caranya kamu nanti setelah lulus kamu bisa cari uang gitu. Bisa dua kan, kamu bekerja dengan orang lain atau kamu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirimu sendiri gitu. Nah, dua-dua ini butuh skill dan spek yang berbeda juga. Walaupun pada akhirnya akan ada satu kesamaan yang mana kamu harus bisa menjual dirimu gitu. Iya, betul. Walaupun di Hima cuma nongkrong-nongkrong, main kartu, gitar-gitaran, main basket. Nah, itu PNku juga itu hal yang ini juga harus dimasukkan gitu. Gimana cara kamu bisa membuat kamu bisa membuktikan atau kamu bisa menjual dirimu bahwa kamu bisa ngasih impact atau kamu bisa apapun lah nanti ya pada akhirnya kamu harus menunjukkan itu ke orang lain karena kamu belum punya track record apa-apa Iya, gitu. betul. Karena di Hima tuh banyak event juga yang mengajarkan kita. Sebenarnya ya. Itu kayak ada dulu kan kayaknya ada ngundang alumni ada usul khusus diperbanyak kayak simulasi dunia kerja gitu tentang ya, salah bukan soal dengan ngundang alumnus itu betul, dan suruh mereka cerita kan. Tapi nggak cuma ngasih pengalaman ngasih cerita suksesnya aja gitu maksudnya cerita nggak suksesnya. Susahnya juga kayak sebenarnya untuk capai ke situ kan banyak hal yang harus dilakukan. Bukan sesuatu yang instan. Bener kayak bukan dikasih sama bapaknya. Bener gitu kan. Dulu aku pernah gini namanya terus ke nganti kowe akhirnya hilang. Ditembak Samsul Bahri dengan senapan api. Jadi kayak dulu aku di beberapa kelas di luar kampus. Aku rodok khawatir nek misalnya sampai podcast ini dikirimi kepala babi. Nggak mungkin. Kepala si gendut dong. Sing ngrungokke sapa. Jadi dulu sering diminta untuk bikin kelas untuk gimana caranya menghadiri interview kerja gitu. Apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menjawab pertanyaan. Karena itu penting gitu, apalagi untuk teman-teman yang baru lulus atau baru masuk ke dunia kerja. Karena itu ajangmu untuk menjual dirimu. Jangan gitu. pas kuliah itu jangan kupu-kupu gitu. Iya, jangan belajar teknisnya aja gitu, tapi how to make sure bahwa padahal tadi Mas Cuk kupu-kupu malam. Jadi jangan kupu-kupu tapi Mas Cuk suruh kupu-kupu malam. Ya kan kupu-kupu kuliah pulang makannya nggak dapet kupu-kupu malam itu beda dengan kuliah pulang yang dimaksud itu. Kupu-kupu malam di sini yang saya maksudkan adalah side hustle. Iya, jadi dia punya pengalaman kerja di situ. Betul, sebagai kupu-kupu malam itu. Tapi gini,
aku sebenarnya aku setuju sih dengan apa namanya tadi yang dibilang Siwip bahwa kita harus bisa jual diri itu tadi. Terlepas dia jual dirinya jadi kupu-kupu malam atau kupu-kupu siang ya. Tapi maksudnya gini, untuk bisa menjual diri itu harus ada yang bisa dijual kan. Betul. Nah, Ginjal makanya, misalnya. misalnya ginjal seperti itu. Makanya aku tetap nggak setuju ketika ada pejabat publik yang bilang bahwa ngapain IPK tinggi-tinggi? IPK tinggi itu nggak penting. Wong saya IPK cuma 2, sekian aja bisa jadi menteri kayak gitu. Nah, esensinya mungkin di sini yang saya khawatirkan ditangkap oleh orang-orang Indonesia masyarakat yang IQ-nya masih sekian itu rata-rata adalah ya sudah nggak usah ngapa-ngapain. iya Nanti toh saya juga itu bisa jadi menteri. Nah itu bisa jadi wakil presiden kayak gitu. Nah Siap. apa? Wakil Bukan wakil presiden di Oh, Afghanistan. iya. Cerita. Pelawak aja bisa jadi presiden. Kayak di Di Ukraina kan Ukraina, kayak iya. gitu. Itu loh yang apa namanya esensi itu yang saya takut kemudian disalah tangkapi oleh orang-orang di Indonesia. Iya. Kalau buat saya IPK bagus itu masih penting. Betul. Karena setidaknya ya itu menunjukkan prosesmu. Prosesmu bertanggung jawab terhadap materi yang diajarkan, kemudian kamu bisa menjawab ujian. Nah, Tuh. tapi ternyata di sini adalah yang terjadi sekarang IPK-nya Siwip ini rendah. Di mana dia memberikan pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan? Kenapa bisa dipercaya? Karena ini. Karena yang menjawabnya Mas Wib dong. Ini saya ini dulu. Apa? Saya prediksi dulu. Oh ya. Karena ijazahnya itu menunjukkan gengsi yang berbeda dengan akademi kurang yakin itu Nama tadi. universitas. Walaupun IPK-nya dia sekian, tapi yang mengeluarkan tapi yang mengeluarkan adalah Gajah Mada. Oh, mungkin ngebur ya. Wah, ini bisa dipur 2. Nah, bisa jadi seperti itu. Ditambah lagi kalau misalnya dia di portfolio menunjukkan kegiatan-kegiatannya dia yang lain di luar kuliah. Ya. Seperti itu. Nah, itu bisa menjadi katrol Tukang buat dia. parkir, event. Bayangkan kalau Siwip sudah IPK-nya rendah, yang mengeluarkan ijazah bukan Gajah Mada, tapi Gajah Mabuk. Nah, Dipertanyakan. Wah, kamu salah iki kuliah opo, mabuk-mabukan Cak? mesti. Mesti mendeman gue pas Oh. zaman kuliah. Orang ngerti apa-apa. Padahal kan beberapa perusahaan juga mensyaratkan minimal IPK. Ya, betul Itu kan berarti kan IPK tinggi itu penting. penting jelas penting. penting. Apalagi sekarang ini yang namanya inflasi nilai itu kan terjadi. Ya. Ya, makin tinggi Makin syaratnya. tinggi, Iya, makin tinggi. Walaupun di satu sisi itu adalah hal yang salah kalau menurut Iya, saya. iya. Orang Dulu jadi- di atas 3 aja itu udah jadi syarat ya. Sekarang syaratnya 3,9 ya minimal. Nah, minimal seperti itu katanya. Loh, buat apa namanya? Buat kampus-kampus yang mungkin reputasinya tidak bagus di nasional ya. Itu pasti akan ditinggikan lagi syarat IPK-nya. Karena ya itu tadi, orang-orang tidak bisa mentrace kualitas dari lulusannya. Jadi ya udahlah, saya tinggikan Nah, aja. untuk yang di bawah 3 Mas Yip gimana untuk bisa survive? Yang penting kamu bisa ngibul aja sih. Nah, Enggak gini. itu dia. Kenapa di portfolionya dia ada pengalaman berteater itu tadi. Iya, karena itu kan acting. Pasti jago ya. acting. Iya, Pasti jago ngibul. Nah, jago mempermainkan emosi untuk membodohi orang-orang. Ini aku punya prinsip sebenarnya. Kalau orang udah percaya sama kamu jangan hianati kepercayaannya gitu. Jadi aku merasa berterima kasih sekali untuk dulu yang menerima aku kerja pertama kali gitu, yang interview. Karena dia percaya gitu. Tapi aku juga begitu Di perusahaan game ya? Iya, yang game. Saya ditolak itu. Ya makanya. Sama. Artinya adalah yang aku tunjukkan di situ bukan bagaimana nilaiku sampai segini, tapi yang aku jual adalah bagaimana nanti aku bisa memberikan semua dedikasi yang aku punya di sini gitu. Tapi kan yang perusahaan game itu kan tidak mensyaratkan ijazah karena banyak teman-temanku yang belum lulus bisa masuk. Betul. Nah, betul itu kuncinya. Makanya yang dilihat adalah bagaimana Padahal fresh grade kan? Enggak, Belum pernah punya pengalaman. belum pernah, bahkan yang belum lulus juga diterima kan? Iya, maka belum punya pengalaman kerja tapi Benar. sebelumnya kan. Nah, makanya jawabannya adalah yang aku tunjukkan, yang dia minta waktu itu adalah sebesar apa dedikasiku di situ dan impact apa yang di-expect untuk aku kasih gitu. Pas interview. Iya. Nah, karena dia udah percaya, itu yang aku harus nggak boleh hianati gitu sih. Oh. Jadi
apapun nih, pekerjaan apapun sebenarnya, yang dia butuhkan itu sebenarnya adalah kamu bisa bekerja, kamu bisa bantu timmu, dan kamu punya dedikasi yang cukup, nggak lenyah-lenyah kerjanya gitu-gitu kan. Intinya kan itu. Nah, ijazah kan membantu untuk membuktikan itu gitu. Iya. Karena kalau kamu misalnya IP 1,5 atau sekian, itu kan berarti Nggak kamu lulus. kuliahmu juga, IP 2, Iya. itu kan berarti kan kuliahmu juga lenyah-lenyah, dalam tanda kutip bisa jadi gitu. Iya. Tidak bertanggung jawab dengan Bener. nilainya. Nah, kalau kamu dikasih kesempatan, kamu manfaatkan kesempatan itu dan jangan hianati orang yang ngasih kamu kesempatan. Intinya gitu itu. aja sudah. Kayak testimoni orang gitu. Ini bagus kok Benar. kerjanya gitu. Bener. Rekomendasi kan nanti mereka Rekomendasi. bisa memberi rekomendasi. So makanya waktu itu aku thank you banget sama, aku lupa, Mas Adit namanya gitu. Oke. Karena dia yang membuka pintu karir sampai segini. Ucapkan terima gitu. kasih kepada Mas Adit, thank you Adit banget. Insomnia, bukan? Iya, betul. Bukan itu. Jangan dipotong, orang lagi mau mengucapkan terima kasih. Ya, Mas Adit dulu HR di Jogja, perusahaan game di Jogja dulu yang terima aku pertama kali. Ya. Itu karir pertama yang buka aku sampai sekarang gitu. So aku thank you banget gitu. Dan semoga apa yang kamu percayain itu enggak aku melakukan itu sesuai sama yang kamu ekspektasi itu. Oh, oke. Nah ya, buat Mas Adit, kenapa Anda tidak menerima saya, Pak? Jadi gini Mas Septri. Saya adalah Adit. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Septri. Kenapa? Mas Seper, dia jadi terima. Ya, Saya nggak diterima, Mas Seper itu. ya karena memang muka sih Bisa pada dipercaya apa dia mukanya? pada waktu itu masalah muka seperti itu. Dia kan tukang ibul, Mas. Tapi itu dari patah kajon. Wong dia udah diterima di perbankan pada akhirnya. Apa? Pada akhirnya kan. Terus Mas Seper bilang apa ke saya? Tuh, kalau kamu diterima di sini, belum tentu kamu diterima di perbankan. Iya, Jadi dia jadi ngibul. bukan gitu. Saya sebagai Mas Adit pada waktu itu sebenarnya saya sudah meramalkan bahwa kamu lebih cocok kerja di perbankan ketimbang di perusahaan game ini. Oh gitu. Tapi saya nggak mau bilang alasannya itu. Karena kalau saya pada waktu itu bilang ke kamu, ini saya Mas Adit ya. Iya. Karena kan pada waktu itu kalau saya bilang ke kamu akan kemudian meremehkan apa-apa yang sudah menjadi proses dan proses apa yang harus kamu lakukan ke depan. Iya. Saya tetap ingin menjaga motivasimu supaya kamu bisa membuktikan diri. Karena bahwa dari kegagalan kamu bisa bangkit. Betul. Apakah kamu bisa bangkit apa enggak? Betul. Bisa. Oh, gitu. Itu yang saya pikirkan pada waktu itu sebagai Mas Adit. Iya. Apakah Anda dukun, Mas Adit? Kok tahu saya mau ke sini? Memang sebenarnya saya adalah dukun. Dia dukun AS ya. Wisin dukun cabul ya. Yang mengambil air liur wanita di kampung 42 orang itu dikubur di kebun tebu itu. Jadi begitu, kamu jangan suuzon kepada saya sebagai Mas Adit. Betul. Karena saya sebagai Mas Adit ini sudah memprediksikan bahwa kamu lebih sukses di perbankan Ya, ketimbang terima kasih. di perusahaan game. Karena saya waktu itu merasa iri. Teman-teman saya kerja di situ semua. Saya ditolak. Iya. Nah, itu mungkin motivasimu salah. Iya. Kamu masuk kerja jangan karena iri, Oh, betul. tapi karena ingin memberikan sumbangsih dan dedikasi yang baik. Oh iya, betul. Saya koreksi diri. Gumbal tenan aja. Ya emang tukang tipu, makanya sukses. Bisa membodohi orang-orang dengan omongannya yang seperti itu. Persuasif. Tapi ya gitu sih, intinya kalau di Indonesia itu memang minimal company-company masih mensyaratkan ijazah S1 ya untuk fresh graduate. Ya. Dan itu masuk akal sih, itu make sense kalau buat saya, valid. Saya juga iya. Karena ya itu tadi, itu sebagai bukti bahwa kamu pernah melewati proses-proses Ya, sedemikian. dan jangan pilih-pilih kerjaan juga kan. Betul. Lo pilih-pilih, kamu disuruh jadi kupu-kupu malam, mau kamu? Apa ini bengkel kan? Bengkel kupu-kupu malam ada. Iya. Jalan Magelang itu. Ya jalan Magelang ada. Bisa di bengkel. Iya. Ya nggak apa-apa kalau saya bisa. Oh. Namanya rezeki. Ya kalau nggak kadang-kadang bisa ada. kan berarti akhirnya harus memilih kan Oh, ke yang iya, lain. benar. Nah iya. Belum tentu semua orang itu cocok kerja di kupu-kupu malam itu tadi. Iya, Iya. bengkel Kalau- nih ngomongin bengkel. Iya ngomong dari awal pun saya ngomongin bengkel. Oh iya. Kerja Kenapa di- kalian berpikirnya yang lain-lain? Bengkel itu ada kepanjangannya. Bang. apa? Mulai lagi. Jadi gini, memang saya paham ya. Namanya kupu-kupu malam itu kan identik dengan hal-hal yang negatif gitu. Tapi ternyata saya memang ngomongin bengkel yang letaknya di Jalan Magelang kan. Betul. Bengkel modif itu bagus itu. Iya, kupu-kupu malam yang lain lagi letaknya juga di Jalan Magelang. Betul. Tapi namanya bukan kupu-kupu malam, namanya Elysium. Depan TVRI. Oh, bukan yang di Borobudur itu. Eh? Bukan yang di Borobudur itu. Borobudur mana? Yang Itu Plaza- Jogja Plaza- itu. Itu Jogja. Itu tempat belanja. Itu kan di bawahnya Apa? kan ada tuh. Apaan? Nggak tahu. Iya, Nggak tahu kalau saya. tempat belanja Kan juga. sudah saya bilang
di Kehidupan Plaza Borobudur. mahasiswa saya tidak secabul kamu. Loh, tadi ada tahu Elysium. Ya namanya pengetahuan itu kan tidak harus kita yang Terus panik. tidak harus kita yang mengalami. Terus panik. Saya tahu ada Elysium, ada ya. Redcliffe ada. Apa itu? Bukit Merah? Mansion ada. Redcliffe filmnya itu, filmnya Takeshi Kaneshiro. Oh, itu. Itu Red Rocket itu. Bukan. Komputer. Yang tentang 3 negara itu. Oh iya. Sama Tony Leung itu. Iya. Yang disebut sebagai Lord of the Ring-nya Asia. Ya, Oh, iya, Tony Jaa juga main tuh kayaknya. Enggak, ngawur. kamu. Tony Chopper juga. Tony Blank. Kayak itu ya, teman-teman. bahwa Jadi kalau menurutku ijazah masih penting. Ijazah Masih penting. Jadi masih harus tetap dijaga ijazahnya. Iya. Tadi dilaminating Ya. gitu biar. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk kuliah, ambil kesempatan Iya, itu. ambil kesempatan itu. Ambil. Ya, betul. Nah, apa? Apalagi? Ya. Apalagi yang mau disampaikan Enggak ke ada. para pendengar ini? Udah kamu tutup Tentang aja kalau ijazah. misalnya udah cukup. Oke, tutup. Jadi Jangan yang nyerempet-nyerempet lagi. Nyerempet apa? Dikirimi bangkai tikus nanti podcast Oh. kita. Tikus tuh ada kepanjangannya. Nah, apa? tidak. Tidak apa-apa kalau Tidak dikirimin. apa-apa. Kus. Kus. Kusarankan. Kusarankan. tidak Kirim apa. balik. Oke, sekian, terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan podcast siang malam hari ini. Siang malam hari. Kan bisa ada siang. Kamu Betul, kan betul. Rumah makan Padang aja. Pagi sore. Nah, iya. Kan udah ada, makanya siang malam. Oh iya, benar. Tadi kan bahas kupu-kupu malam, makanya kita siang malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengan. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/serser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.